Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di dalam suasana kita memperingati Jumat Agung atau Hari Kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam ibadah pada hari ini kita akan bersama-sama membaca dari firman Tuhan, bagian Alkitab kita yang dari Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai yang ke-30. Mari kita baca bersama-sama. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Judul khotbah pagi ini dalam kita memperingati tentang kematian Yesus Kristus. Di dalam teks kita pada hari ini dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 yaitu sudah selesai. Sudah selesai, dalam bahasa Yunani tetelestai. Ya. Sudah selesai. Salib merupakan proklamasi penyelesaian kemenangan kuasa Allah atas kematian dan dosa. Sudah selesai. Mengapa? Karena kita tahu bahwa dosa dan kematian merupakan musuh terbesar dalam kehidupan manusia yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Karena virus dosa sudah merambah seluruh dunia. Semua manusia, tidak ada yang terkecuali. Roma 3 ayat 23 berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Itulah sebabnya, maka ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah sendiri yang memberikan satu janji tentang penyelesaian atas dosa manusia melalui kehadiran Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan di dalam pribadi Kristus Yesus. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah satu peringatan bagi kita untuk meyakini bahwa salib bukanlah kekalahan. Kematian Yesus bukanlah kekalahan, tetapi merupakan satu proklamasi kemenangan atas dosa dan kematian, sehingga setiap orang yang percaya beroleh jalan keselamatan dan kehidupan yang baru, beroleh pemulihan di dalam karya Yesus Kristus. Makanya di dalam ucapan-ucapan Yesus di bukit, di kayu salib, sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Artinya bahwa ini menunjukkan satu kesempurnaan, kelengkapan dari apa yang Yesus nyatakan di dalam karyanya dengan kematian dari kayu salib. Menyelesaikan seluruh persoalan dalam kehidupan manusia yang paling hakiki, yaitu dosa. Karena upah dosa ialah maut. Dan kematian, keterpisahan manusia dengan Allah, tidak dapat dipulihkan dengan apapun. Tidak dapat dipulihkan dengan sekedar beragama. Tidak dapat dipulihkan dengan perbuatan-perbuatan baik. Tidak dapat dipulihkan dengan nilai-nilai moral. Tidak dapat dipulihkan dengan apapun yang ada di dunia ini, kecuali melalui kematian Yesus kayu salib. Karena itulah Yesus berseru sebelum dia menyerahkan nyawanya mati di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Menyatakan satu kesempurnaan dari karya Yesus Kristus yang mengandung 3 makna
proklamasi kemenangan terhadap ucapan Yesus sudah selesai. Yang pertama, bahwa proklamasi kemenangan Yesus di kayu salib adalah suatu pernyataan penyelesaian dosa dan kematian. Bahwa iblis sudah dikalahkan, di mana kuasa maut sudah dipatahkan. Karena itulah pernyataan ini menunjukkan kepada satu kemenangan Yesus atas dosa, kematian, kutuk, dan kuasa iblis. Dalam Yesaya pasal 53 dikatakan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Dan ganjaran yang menimbulkan kejahatan kepada kita ditimpakan kepadanya. Tapi oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Dia segala penanggung semua penyakit dan kelemahan kita. Dan kuasa dosa telah dipatahkan melalui kematian Yesus Kristus salib. Sudah selesai. Jalan penyelesaian sudah disediakan oleh Yesus Kristus melalui salib itu sendiri. Sehingga salib bukan menjadi sebuah kekalahan, tetapi merupakan satu pernyataan kemenangan kuasa Allah atas dosa dan kematian yang melanda seluruh umat manusia di dunia ini. Peristiwa kematian Yesus adalah merupakan satu peristiwa yang penting dalam kehidupan iman Kristen. Karena tanpa kematian Yesus tidak ada jalan keselamatan yang tersedia. Tidak ada pengampunan yang tersedia. Sudah selesai. Yesus sudah menyelesaikan kematian. Karena itu ketika manusia datang kepadanya, manusia memperoleh hidup di dalam namanya. Yang kedua, pernyataan sudah selesai memberi satu implikasi tentang proklamasi kemenangan Yesus atas dunia dan manusia. Bahwa sekarang ada jalan keselamatan yang telah tersedia melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Dunia dengan segala daya upaya berjuang berusaha. Manusia dengan segala daya upaya berjuang bagaimana dia bisa menyenangkan Tuhan. Tapi tidak ada manusia yang bisa mencapai itu. Karena itulah Yesus sendiri datang. Mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Karena itu dalam ayat 30 dikatakan bahwa Yesus meminum anggur asam dan berkatalah ia sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya dengan sukarela untuk mati di kayu salib. Memberikan penyelesaian terhadap segala masalah dalam kehidupan manusia. Bagaimana manusia bisa menghampiri Tuhan. Bagaimana manusia bisa bertemu dengan Tuhan. Melalui kematian Yesus di kayu salib tersedia jalan keselamatan. Salib menjadi kekuatan Allah. Bagi dunia salib adalah kebodohan. Bagi orang yang menolak dia, salib menjadi sebuah kebodohan. Dalam konteks yang kita baca dalam 1 Yohanes pasal 19, dimulai dari ayat 1, bagaimana orang-orang yang berupaya menyalibkan Yesus. Ada kelompok-kelompok orang yang menerima Yesus tapi menyalibkan Yesus. Ada kelompok-kelompok orang yang menerima Yesus dan mereka benar-benar menerima Yesus menjadikan dia Tuhan dalam hidupnya. Karena hanya dengan proklamasi kemenangan ini kita beroleh jalan keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Yang ketiga, pernyataan ucapan Yesus yang di kayu salib tentang sudah selesai merupakan satu pernyataan atau proklamasi kemenangan kepada Allah. Bahwa Yesus Kristus yang telah ditentukan menjadi juru selamat, dia sudah menggenapi seluruh janji Allah. Dalam Lukas pasal 24 dikatakan harus digenapi semua yang tertulis dalam kitab Mazmur, kitab Musa dan kitab Nabi-Nabi. Bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Dan pada hari yang ketiga, ia bangkit dari antara orang mati.
Dan semua harus digenapi. Paulus memberi penegasan bahwa di dalam Yesus yang mati dan bangkit, seluruh janji Allah ya dan amin. Karena itu, dalam ayat 28 dikatakan begini, bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Dari sejak manusia jatuh dalam dosa, nabi-nabi sudah bernubuat tentang datangnya Sang Juru Selamat. Tuhan mengutus nabi-nabi kepada umatnya, memberitakan tentang Juru Selamat sejak dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Makanya dalam Injil Matius ketika berita tentang kelahiran Yesus disampaikan, Matius menegaskan bahwa segala janji Allah yang tertulis di dalam Alkitab digenapi di dalam Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Mesias, Yesus, sudah menderita bagi kita dan mati di kayu salib. Dia sudah menyelesaikan semua janji Allah di dalam setiap kehidupan manusia. Karena itu dalam situasi-situasi yang kita hadapi seperti ini, pernyataan Yesus sudah selesai merupakan satu ungkapan yang menyatakan tentang keyakinan iman kita, bahwa Yesus sanggup menyelesaikan segala sesuatu dalam situasi-situasi yang kita hadapi, bahwa Yesus akan menggenapi janjinya di dalam setiap kehidupan umat manusia. Karena sudah selesai, Yesus sudah menyelesaikan dengan sempurna apa yang menjadi kebutuhan manusia, apa yang menjadi tuntutan dalam kehidupan manusia yang tidak bisa dipenuhi oleh manusia. Yesus sudah menyelesaikan itu dengan jalan mengorbankan dirinya dan mati di kayu salib untuk kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, melalui peringatan kematian Yesus yang kita rayakan sebagai Jumat Agung, Jumat yang agung, Yesus Kristus Tuhan telah mati di kayu salib, menyediakan jalan penebusan, menyediakan keselamatan bagi manusia yang percaya kepadanya, supaya seluruh dunia tahu bahwa kematian Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan kelepasan manusia dari dosa dan maut, dari keterpisahan manusia dengan Allah. Saat-saat ini, dengan merebaknya virus corona, tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia, kecuali manusia harus datang kepada Tuhan, mencari jalan kelepasan dan keselamatan. Dan itu sudah diselesaikan oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Sebagai orang yang percaya, apapun situasi kita, kita punya tanggung jawab, yaitu marilah kita terus memproklamasikan dan memberitakan Yesus Kristus yang mati di kayu salib adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua umat manusia. Dalam khotbah Petrus, pada waktu peristiwa Pentakosta, Petrus menyimpulkan khotbahnya dalam Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan, Dia adalah Tuhan dan Kristus. Petrus berkhotbah lagi dalam perjalanan gereja mula-mula, Kisah pasal 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain orang bisa diselamatkan kecuali dalam nama Yesus. Karena Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14:6, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku." Paulus dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3-6 menjelaskan bahwa Yesus satu-satunya manusia yang menjadi pengantara antara manusia dengan Allah, karena Dialah Juru Selamat yang dikehendaki oleh Allah supaya semua manusia bertobat. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, supaya kamu
Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan mau supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dengan waktu-waktu yang ada dalam situasi ini, Tuhan mau semua orang diselamatkan. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita juga menjadikan Yesus Kristus yang mati di kayu salib adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup pribadi kita masing-masing, bagi keluarga kita masing-masing? Karena hanya dengan kematian Yesus di kayu salib, jalan keselamatan dan pengampunan telah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau untuk anugerah dan kasih-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami, di mana kami boleh mengingat akan karya-Mu yang agung, yang menyatakan suatu proklamasi kemenangan, karena Engkau Yesus Kristus sudah menyelesaikan segala sesuatu melalui kematian-Mu di kayu salib. Proklamasi kemenangan yang memberikan satu pernyataan kepada dunia bahwa sudah ada jalan keselamatan, yaitu melalui jalan salib. Dan proklamasi kemenangan kepada iblis bahwa dosa dan kematian sudah dikalahkan. Proklamasi kemenangan kepada Allah bahwa Yesus sudah menggenapi janji-janjinya melalui kematian di kayu salib. Kiranya ya Tuhan, melalui situasi yang kami hadapi saat ini, kami mengalami kemenangan karena Engkau Yesus yang sudah menyelesaikan segala sesuatu melalui kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Biarlah makna pengorbanan-Mu di kayu salib memberi kami kekuatan, memberi kami pengharapan, memberi kami keyakinan bahwa Engkau Yesus yang sanggup menyelesaikan segala perkara, segala situasi dalam kehidupan ini. Ketika manusia datang kepadamu dan menemukan Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Dikau Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur, memohon berkat-Mu untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah anugerah dan kasih dari Tuhan Yesus menyertai seluruh jemaat dalam menyambut Hari Raya Paskah, Hari Raya Kemenangan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.